Nah, buat teman-teman yang di luar sana nih, gimana sih yang kalau misalkan teman-teman itu terkendala modal nih Pak Bobi, ada tips dan triknya nggak biar bisa main di dunia properti seperti ini? Sebenarnya di dunia properti ini kita nggak harus punya modal juga kita bisa main properti. Oh, iya. Asal kita tahu trik dan apa cara. Halo teman-teman sekali seumur hidup. Nah, ini sekarang saya lagi sama Pak Samuel Bobi Hasan. Kita langsung survei bareng ke lapangan bareng Pak Bobi. Nah, jadi gimana nih Pak Bobi? Rumah yang ini gimana sih ceritanya? Jadi awalnya saya dapat rumah itu sebenarnya dari kredit macet. Jadi kredit macet itu biasanya rumahnya tuh mau ke lelang bank, proses sengketa. Nah, ini saya akuisisi nih kebenaran dengan yang namanya akuisisi dengan skema CC. Nah, ini di angka saya akuisisi kurang lebih 700 juta. Pasarannya 2 miliar rumah ini. Wah, luar biasa banget nih Pak Bobi. Ini beneran tapi serius ya? Bener dong Pans, ini yang saya akan sharingkan di kelas nanti. Bukan bahasa marketing ya tapi Pak Bobi ya? Bukan dong Pans, ini buktinya saya lagi renovasi nih. Pans mau beli rumahnya. Nah, ini mungkin buat teman-teman Bapak Ibu yang sering nanya, bohong nggak sih? Nah, ini buktinya nih. Dimana Pak Bobi itu sebenarnya udah puluhan aset yang berhasil dieksekusi sendiri. Yang kalau misalkan ada yang nanya, udah berapa rumah sih yang disurvei oleh Pak Bobi? Udah ratusan pastinya. Saya aja ngikut gini aja capek ya, kepanasan ya. Bener kan ya Pak Bobi ya? Betul Pans sebenarnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak Bobi, udah berapa rumah sih yang seperti ini Pak Bobi? Dan ada berapa rumah yang seperti ini yang sekarang lagi dipegang? 33 unit ya? Nggak banyak sih Pak Hans. 33 unitnya Pak Bobi nggak banyak ya. Satu unit saja kita udah kebayang nih untungnya berapa ya Pak Bobi ya. Satu unit gini biasanya untungnya berapa sih Pak Bobi? Kurang lebih nih pasaran 2 miliar. Ya. Saya dapat kurang lebih sama renovasi udah jadi bagus 1 miliar. Nah, Pans mungkin bisa takar aja kira-kira rumah ini untungnya berapa sih gitu kan. Berarti kira-kira dijual di bawah harga pasar aja udah untung 70% sampai 100% ya Pak Bobi ya? Bisa Pak. Wah, seru banget kan? Gila nih. Oke, sambil kita jalan masuk ke dalam, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Bobi yang sering banget ditanyain oleh teman-teman atau Bapak Ibu di sini. Jadi biar nggak kepo ya Pak Bobi ya. Yuk kita sambil jalan-jalan. Jadi sebenarnya Pak Bobi, kalau minta list itu susah nggak sih sebenarnya kalau misalkan mau dapat list atau aset macet gitu? Ya sebenarnya kunci main properti satu sih Pak Hans. Kita harus punya duit itu aja. Jadi kalau punya duit, akuisisi rumah nggak habis-habis. Listnya kalau misalkan ditanya nih ya Pak Bobi, ada berapa banyak sih setiap list? Ribuan Pak Hans. Ribuan? Kalau ditotalin itu bisa mungkin puluhan triliun. Ini kebenaran kita harus pandai menghitung rumahnya layak nggak diakuisisi. Kalau rumahnya layak diakuisisi kita ambil ya kurang lebih seperti ini kita bisa dapat untung. Jadi kita sebenarnya harus cari tahu dulu ya rumah itu layak atau tidak. Nah, yuk sambil kita naik ke lantai 2 yuk. Mungkin bisa diceritain Pak Bobi gimana sih pertamanya bisa dapat rumah yang seperti ini? Jadi awalnya semua informasi rumah macet itu sebenarnya banyak sekali ya di situs-situs lelang ataupun di perbankan. Saya dapat informasinya dari 2 sumber itu. Oh, I see. Dari situ saya survei, saya cek dulu histori rumahnya seperti apa, dari legal dokumennya seperti apa, aman nggak saya akuisisi. Ketika aman dan profitnya masuk, saya ambil kayak gini Pak Hans. Kalau nggak profit jangan diambil. Oh, berarti sebetulnya kalau misalkan di lelang-lelang juga itu harus kita cek juga ya dokumennya kayak apa, lengkap atau enggak. Betul, gitu Mas. Ya? Karena lelang itu juga sekarang banyak harga yang mahal. I see. Jadi kalau kita mau main properti ya, prinsipnya satu, belinya harus murah supaya jualnya bisa untung. I see. Tapi emang bener ya Pak ya, kalau misalkan main properti seperti ini, itu harus cash keras. Atau kata orang bilang tuh nggak bisa dikredit atau gimana. Pak Bobi pertamanya memangnya turunan orang kaya atau gimana nih Pak Bobi? Biar nggak penasaran ya teman-teman ya. Sebenarnya saya main tuh rumah tuh dari yang kecil-kecil dulu. Ada untung simpen, main lagi. Sampai bisa ujung-ujungnya rumah-rumah besar kayak gini. Nah, cuman akuisisi rumah gini itu seperti kita tuh akuisisi rumah lelang. Harus cash. Belinya kita harus cash, kita jualnya KPR supaya orangnya tuh supaya banyak orang yang minat.
jadi nggak berat ya? Iya, kalau saya jual 2 miliar rumah ini harus cash berat Pak Hans. Tapi kalau KPR saya yakin Pak Hans juga mau. Betul, betul. Kalau misalkan KPR sih lebih gampang ya Pak Bobi ya? Iya, gitu. Lebih gampang dijualnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jual gampang ya KPR gitu. Strategi penjualan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang di luar sana nih, gimana sih yang kalau misalkan teman-teman itu terkendala modal nih Pak Bobi, ada tips dan triknya nggak biar bisa main di dunia properti seperti ini? Sebenarnya di dunia properti ini kita nggak harus punya modal juga kita bisa main properti. Oh, iya. Asal kita tahu trik dan cara mengelolanya itu seperti apa. Kenapa? Karena di dunia properti itu yang punya barang murah dia yang jadi raja. Oh, Kalau misalnya Pak Hans punya rumah yang murah, Pak Hans misalnya ketemu sama investor diminta dimodalin, kira-kira dimodalin nggak? kalau saya udah tahu pasti dimodalin, Pak. Nah, jadi main properti itu nggak perlu punya duit. Oh. Tapi kan nggak segampang itu ya Pak sebetulnya kalau orang mau invest. Apalagi kayak 2023, 2022 jual properti itu sedikit susah ya. Tapi sebenarnya saya masih ngeganjel nih. Kan main properti itu nyari investor kan nggak gampang Pak. Ngeyakininnya nggak gampang. Apalagi tahun 2022 ibaratnya properti itu susah untuk Resesi dijual. ya, inflasi ya. Resesi, inflasi. Gimana nih Pak Bobi? Sebenarnya gini Pak Hans buat main dunia properti. Kalau saya tanya Pak Hans ya, rumah 2 miliar. Rumahnya baru loh, bukan secondary. Pak Hans bisa beli di harga 1 miliar. Kira-kira Pak Hans mau nggak? Kalau saya punya uang, saya mau. Rumah baru loh ya, bukan secondary ya. Tuh. Nah, kira-kira seperti itu Pak Hans. Oh, analoginya. Iya juga sih ya, kalau misalkan dengan metodenya Pak Bobi nggak perlu nunggu resesi inflasi, orang udah bisa dapat rumah harga murah ya? Ya bisa dibilang sebenarnya gitu Pak Hans. Saya main rumah gini tuh sebelum COVID sebenarnya. Sebelum COVID Jadi ya? sebelum inflasi itu ada, saya udah main beginian. Nah sekarang banyaknya isu-isu inflasi, banyaknya COVID, sebenarnya peluang saya tuh malah menjadi semakin besar untuk dapat rumah murah. Jadi ini sebenarnya saatnya kalau Pak Hans mau cari rumah-rumah beginian tuh ini peluangnya lebih banyak Pak Hans. Oh sih. Tapi gini ya Pak Bobi, kan kita ibaratnya gini, lagi susah ngejual properti. Terus saya beli properti nih, walaupun setengah harga, tapi kan itu kan susah untuk dijual kembali. Nah gimana nih pendapatnya Pak Bobi? Nah biasanya untuk menjual properti saya ada trik tersendiri. Baik itu promo, baik itu saya biasanya tanpa DP atau saya kasih kendaraan roda 2 atau roda 4. Jadi orang yang beli pun dia bakal berpikir 2 kali untuk menolak rumah yang saya tawarin gitu Pak Hans. Oh berarti diiming-imingi hal yang lebih ya Pak ya daripada rumah yang lain. Betul. Gitu. Jadi istilahnya kita beli rumah murah, trik saya jual murah. Sih. Jangan jual mahal jadi susah. Ini tips saya di masa-masa sekarang itu saya jual properti seperti itu. Jadi tips dan triknya itu sebetulnya beli murah, jual murah ya Pak Bobi ya? Gitu Pak Hans kalau mau main properti ya. Nah, tapi saya mau nanya lagi nih, Pak Bobi emang nggak takut rugi ketika kita udah beli properti tapi susah dijual lagi? Apalagi kan kayak properti macet seperti ini. Jadi Pak Hans sebenarnya prinsip kita kalau mau main properti dengan skema CSI itu kita beli aja udah untung sebenarnya. Kalau misalnya nggak dijual tahun depan kan properti ada namanya capital gain. Kenaikan harganya. Kenaikan harga. Nah, jadi bisa dibilang properti itu low risiko. Saya selalu bilang low rugi juga. Zero ruginya juga zero sebenarnya. Zero risk ya berarti. Zero risk sebenarnya properti. Karena Pak Hans megang surat terus megang rumah. Tanahnya kecuali gitu. Kalau misalnya rumahnya misalnya ketutup sama air banjir gitu ya. Makanya harus yang pinter-pinter CDR-nya jangan tiba-tiba banjir. rumahnya kelongsoran gitu ya Pak ya. Betul. Oke, sih. Berarti sebetulnya kalau misalkan belinya murah juga itu udah suatu keuntungan buat kita ya. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir yang mengganjal di hati saya. Katanya kalau misalkan ini tuh cuman sekedar teori doang. Prakteknya mah susah banget. Katanya tuh beli aset macet tuh ada bahayanya, kemudian beli aset macet itu nanti ada banyak kendalanya, dokumennya segala macam. Apa sih tips dan triknya dari Pak Bobi? Kunci sukses di dunia properti untuk di bidang saya, satu legalitasnya harus hafal, kita harus khatam. Kalau legalitasnya aman, mau properti kayak gimana pun ya kita aman akuisisinya. Jadi kalau kita beli properti itu contoh ya jangan beli yang nggak ada sertifikat dong. Berarti jadi itu harus yang lengkap surat-suratnya. Berarti yang penting itu dokumen legalitasnya ya. Betul, dokumen legalitas lengkap kita belinya aman Pak. Jadi contohnya kayak Pak lihat ini. Misalnya gini Pak, saya yang harus kita
tahu itu surat misalnya sertifikat hak milik, IMB, sertifikat hak tanggungan, PBB-nya semua tuh harus lengkap. Kenapa? Karena untuk rumah yang kita ambil CSI ini kita harus ingat, ini kita ambilnya pengalian piutang. Nah, dari situ saya harus melelang rumahnya Untuk supaya balik nama. balik nama. Setelah balik nama baru kita bisa renovasi kayak gini. Oh, I see. Berarti sebetulnya kalau misalkan lengkap sertifikatnya, IMB-nya dan lain-lainnya, itu sebenarnya aman ya Pak Bobi ya? Nggak Aman, perlu Pak. ditakutin ya? Betul. Berarti teman-teman di luar sana udah terjawab ya. Nah, tapi teman-teman di luar sana tuh banyak yang bilang kalau misalkan hal seperti ini tuh susah. Apa sih kendalanya yang terjadi di luar sana? Kendala cuma satu, Pak Hans. Kalau misalnya rumahnya isi, mereka bingung cara negosiasinya kayak apa. Itu doang. I see. Contohnya Berarti- kalau misalnya rumah kan ada dua ya, ada yang kosong, ada yang huni. Nah, rata-rata kalau yang huni, member-member saya itu dia cuma lihat di depan. Dia berasumsi kalau pemiliknya misalnya galak, menyeramkan. Padahal kalau kita sering melakukan negosiasi ya kita datangin aja, kita ajak ngobrol. Nah, itu tidak menyeramkan seperti yang dipikirkan. Berarti sebetulnya ketakutannya dari Ketakutan teman-teman di luar sana aja. Berarti kalau misalkan berani untuk mengetok pintu, negosiasi, itu semuanya harusnya lancar ya Pak Bobi ya? Lancar-lancar aja. Nah teman-teman di sini sekarang udah dapat insight cukup banyak ya dari Pak Bobi, langsung dari praktisinya. Nah nanti Pak Bobi juga bisa dong kasih tips dan triknya gimana sih cara renov jadi 2 lantai, tapi cuma 200 juta doang. Tuh menurut saya, wah murah banget. Boleh Pak Hans, nanti saya bagiin tapi nggak di episode ini ya. Next episode baru saya akan sharing lebih detail. Berarti teman-teman nanti di next episode kita akan membahas gimana sih caranya renov modal minim tapi hasilnya maksimum. Nah teman-teman seru kan? Nah kalau misalkan yang masih mau nanya, masih bingung, nanti boleh ketik di kolom komentar, nanti langsung dijawab oleh Pak Samuel Bobi Hasan selaku praktisinya. Jadi bukan admin yang ngejawab, bukan saya yang ngejawab, tapi Pak Samuel Bobi langsung. Boleh ya Pak Bobi ya? Boleh, boleh, Nanti Pak. langsung Pak Bobi yang jawab ya? Boleh. Oke, kalau gitu. Jadi bukan saya ya, tenang aja. Bisa aja Pas, padahal kemarin Pas kan baru beli rumah saya dengar-dengar. Aduh, Pak Bobi ini bisa aja. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail, bisa juga join di kelas kami. Mau online, mau offline, itu semuanya ada. Bisa cek linknya di deskripsi. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu yang mau praktek, tinggal join kelas aja dan semuanya akan terjawab oleh Pak Bobi. Oke, terima kasih Pak Bobi yang sebesar-besarnya udah ngeluangin waktu nih buat ke konten ini. Ya, makasih juga Bapak Ibu semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita akan ngebahas tentang renov minim hasil maksimum. Pasti punya rumah? Pasti. Sekali seumur hidup, jadi Jadi inspirasi. inspirasi.